Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1118 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1118 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Puppies dan juga Redon. Nah, sedikit mengingatkan ya bosku, di chapter sebelumnya kita bisa melihat beberapa hal menarik, seperti halnya bagaimana pertarungan Zoro versus Gorosei no Zoro, lalu ada juga pertarungan antara keempat Gorosei melawan robot kuno. Selain itu, menurut Puppies, di chapter 1118 kali ini, kita bisa melihat bagaimana robot kuno akhirnya bangkit kembali setelah menerima serangan telak dari para Gorosei. Ya, tentu saja hal ini pun menjadi sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Pasalnya, robot kuno menjadi satu-satunya harapan bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk membantu Luffy dan yang lainnya kabur dari Pulau Egghead. Lalu kejutan apa lagi yang telah Oda Sensei persiapkan untuk chapter 1118 kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1118. One Piece chapter 1118 mendapatkan judul Aku Bebas. Nah, chapter kali ini hanya berisikan 13 halaman saja. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana kali ini setelah menerima serangan dari keempat Gorosei dan ditutup dengan serudukan maut Warguri, akhirnya robot kuno diperlihatkan tenggelam ke dasar lautan. Dan tepat di momen ini juga, kita bisa melihat panel yang memperlihatkan reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece setelah pesan siaran Dr. Vegapunk berhenti. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada siaran Dr. Vegapunk? Apakah ada seseorang yang memang sengaja mematikan siaran tersebut atau tidak? Di sisi lain, setelah berhasil menenggelamkan robot kuno, keempat Gorosei kemudian segera bergegas untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami dan menangkap beberapa satelit Vegapunk. Nah, target pertama satelit Vegapunk adalah Lilith dan juga Atlas. Di saat yang bersamaan, kita juga bisa melihat Gorosei Mars yang berubah ke bentuk burung dan langsung menyerang para bajak laut raksasa yang berada di pantai timur Pulau Egghead. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat bagaimana para bajak laut raksasa yang kesulitan untuk bertahan dari gempuran serangan Gorosei Mars dan beberapa Vice Admiral. Ya, serangan Gorosei Mars benar-benar membuat kapal mereka hampir hancur. Bahkan beberapa anggota bajak laut raksasa pun diperlihatkan terkena serangan telak dari Gorosei Mars demi mempertahankan kapal mereka. Namun beruntung, Luffy yang sebelumnya telah tiba di pantai timur Pulau Egghead kemudian diperlihatkan muncul bersama dengan Dory dan juga Brogy. Tanpa pikir panjang lebar, Luffy yang melihat kekacauan tersebut dari kejauhan langsung berubah ke mode nikahnya. Di momen ini, kita bisa melihat Luffy yang berteriak kepada Bonnie dan langsung menyemangatinya untuk berubah ke bentuk nikahnya, layaknya Luffy. Setelah itu di akhir chapter, tiba-tiba siaran Dr. Vegapunk kembali menyala, namun hanya beberapa detik saja. Nah, bersamaan dengan terjadinya pertempuran di timur pantai Pulau Egghead, melalui siarannya, Dr. Vegapunk mengatakan nama seseorang. Namun belum diketahui pasti siapa nama yang disebut oleh Dr. Vegapunk, karena siaran tersebut tiba-tiba terputus lagi. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Bonnie yang berubah ke bentuk nikahnya, layaknya Luffy dan bersiap untuk menyerang Gorosei Mars. Sementara itu robot kuno yang berada di dasar laut tiba-tiba merasakan hawa keberadaan Nika dan langsung bangkit kembali sambil mengatakan, "Dia di sini." Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Ya, meskipun robot kuno telah menerima serangan telak dan tenggelam ke dasar lautan, namun saat mendengar irama genderang kebebasan saat Luffy menggunakan mode nikahnya, seolah menjadi bukti nyata bahwa robot kuno tidak bisa dihentikan selama genderang kebebasan masih terdengar. Itu sebabnya kenapa robot kuno ini seolah diam saja saat para Gorosei menyerangnya, karena fokus utama robot kuno ini adalah mencari keberadaan Joy Boy dan meminta maaf kepadanya. Yap, bisa jadi setelah Luffy memberikan perintah pada robot kuno, barulah robot kuno tersebut akan melakukan apapun yang Luffy katakan. Sehingga di momen inilah kita bisa melihat sebenarnya seberapa kuat robot kuno ini untuk menghadapi para Gorosei. Perlu diingat juga ya bosku, robot kuno ini akan memiliki peran penting sebagai tembok pertahanan terakhir dari kelompok bajak laut topi jerami untuk bisa melarikan diri dari Pulau Egghead.
Bukan hanya itu saja, target dari para Gorosei untuk menangkap dan menghancurkan para satelit Vegapunk pun benar-benar harus diwaspadai. Jelas para satelit Vegapunk yang terlibat dalam penelitian energi kuno ini pun menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia jika mereka dibiarkan begitu saja lolos dari Pulau Egghead. Jadi, satu-satunya yang harus dilakukan oleh para Gorosei saat ini adalah menghancurkan semua satelit Vegapunk kecuali Vegapunk York yang memang sebelumnya telah bekerja sama dengan para Gorosei untuk membuat energi Mother Flame. Selain itu, lagi-lagi Oda Sensei membuat para fan One Piece penasaran dengan pesan singkat Dr. Vegapunk yang diperlihatkan di chapter ini. Ya, entah ini merupakan sebuah petunjuk tentang apa yang dimaksud oleh Vegapunk di chapter sebelumnya atau tidak. Namun apabila kita gabungkan pesan siaran Dr. Vegapunk di chapter ini dan di chapter sebelumnya, maka perkataan Dr. Vegapunk akan membuat sebuah kalimat seperti ini. Untuk kalian penyandang namadi yang tersebar di seluruh penjuru dunia One Piece, di antara kalian semua terdapat seseorang yang dan namanya adalah. Nah, dari beberapa teori yang Mimin baca di forum Reddit, bahwa pesan Dr. Vegapunk ini sebenarnya mengacu pada nama rahasia yang dimiliki oleh para penyandang namadi. Contohnya saja seperti Trafalgar di Waterloo. Nah, bisa jadi nama Water ini adalah nama rahasia atau nama suci yang dimaksud oleh Dr. Vegapunk. Artinya, setiap penyandang namadi kemungkinan besar memiliki nama yang mengacu pada setiap elemen, seperti halnya Air, Earth, Fire, and Water. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan Mimin bahas setelah chapternya rilis ya bosku. Oke, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1118. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang bocoran chapter kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya bosku. And see you next time.